Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erna Kurniawati dengan nomor induk mahasiswa 204020046 dari program studi Perbankan Syariah semester 6. Di sini saya membuat video guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengembangan kepribadian yang telah diampu oleh Ibu Oktaria Ardika Putri. Di sini saya sedikit menanggapi mengenai berita hot news yang telah dikutip oleh Detik Jatim pada Rabu 31 Mei 2023 mengenai Blitar marak penjambretan. Polisi, jangan lapor ke Facebook. Nah, dari berita yang di atas, mengapa sih sebagai masyarakat kok kita dilarang atau hendak mencegah untuk lapor ke jenjang Facebook atau media sosial? Padahal kan dengan menyebar berita ke Facebook atau sosial media akan menambah orang-orang sekitar jauh lebih mengetahui dan jauh lebih cepat atas informasi tersebut. Akan tetapi pada pasalnya ternyata ini sangatlah berdampak pada pihak kepolisian dalam menindaklanjuti kasus-kasus yang telah terjadi di masyarakat tersebut. Seperti yang telah ditegaskan oleh Wakapolres Blitar bahwa mengunggah aksi tindak kejahatan masyarakat yang terjadi di masyarakat di jalanan dengan menyebarluaskan ke media sosial justru dapat menghambat pihak kepolisian dalam upaya untuk mengejar pelaku. Untuk itu seharusnya pihak kepolisian itu menyarankan bahwa melaporkan ke pihak kepolisian atau pihak yang berwajib terlebih dahulu. Ketika kasus itu sudah ditangani, maka boleh untuk disebarluaskan ke media sosial agar masyarakat yang lain lebih mengetahuinya. Karena di era teknologi saat ini dengan akses internet, terutama dalam media sosial, sangatlah cepat dalam penyebaran berita. Dengan bermodalan gadget yang kita bawa kemana-mana, itulah yang serasa semua dalam genggaman. Karena semua bisa diakses kapanpun dan dimanapun kita berada, asalkan ada paketan internet seperti itu. Nah, jadi alangkah baiknya kita harus bisa memilah dan memilih atas informasi atau berita yang terjadi atau yang akan kita unggah ke media sosial sebelum kita mengetahui itu kebenarannya. Kita sebagai generasi muda haruslah bijak dengan menggunakan media sosial. Ada sedikit pembelajaran bagi kita dalam menggunakan media sosial yang telah kita gunakan setiap harinya, agar kita tidak diperbudak oleh media sosial tersebut. Dari berita yang diunggah di atas dapat kita pelajari bahwa yang pertama, kita haruslah tetap menjaga etika berkomunikasi. Walaupun media sosial merupakan alat komunikasi yang tidak secara langsung dengan tatap muka, akan tetapi kita harus menjunjung norma dan hak dalam berkomunikasi sesama manusia atau sesama makhluk hidup. Yang kedua, bersosialisasi dan bekerja sama. Dalam berita di atas perlu ditingkatkan lagi antara sosialisasi dengan masyarakat dan kepolisian agar tidak terjadi lagi kericuhan seperti itu. Yang kedua, yaitu dengan saling bekerja sama untuk tidak menyebarluaskan di media sosial terlebih dahulu. Yang ketiga, merupakan selektif dalam menanggapi berita. Dengan maraknya berita yang seharusnya kita bisa lebih cek dan cross check akan kebenaran berita tersebut agar kita tidak saling menyebarluaskan berita itu antara hoax atau realnya. Seperti itu. Mari kita sebagai generasi muda, ayolah kita bantu para penegak hukum dalam menghadapi kasus yang telah terjadi di masyarakat tanpa menyebarluaskan ke media sosial terlebih dahulu. Kurang lebihnya seperti itu tanggapan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya memohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.